warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia Umurjo dengan NIM 119078 dari kelompok klinik dan penjualan obat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah pembuatan data perusahaan pada Jahir Accounting. Ini adalah biodata kelompok kami. Data perusahaan yang kami buat yaitu nama perusahaannya Klinik Suadah. Alamat perusahaan Perumahan OP Blok A nomor 24 RT 63 RW 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Negara Indonesia Kota Palembang Kode pos 30257 dengan periode akuntansi Januari sampai dengan Desember 2019. Langkah-langkah pembuatan data perusahaan dalam Jahir. Ini adalah tampilan awal Jahir Accounting 6. Kemudian, klik membuat data baru. Maka tampilannya akan seperti ini. Isi data perusahaan dengan lengkap, kemudian klik lanjutkan. Masukkan periode akuntansi yang diinginkan. Di sini periode akuntansi kami yaitu bulan Januari tahun 2019, tutup buku akhir tahun yaitu pada bulan Desember. Setelah diisi dengan lengkap, kemudian lanjutkan. Tampilan berikutnya akan seperti ini. Langsung, tidak perlu diubah, langsung klik lanjutkan. Lakukan pengecekan ulang data. Lakukan pengecekan ulang data. Setelah data benar-benar lengkap dan benar, kemudian klik proses. Di sini kita disuruh untuk memilih bidang usaha. Kelompok kami memilih bidang usaha perdagangan umum. Kemudian klik lanjutkan. Maka akan tampil sebuah pertanyaan seperti berikut. Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses. Klik ya. Tampilan pesan mengenai fasilitas password. Klik OK. Melakukan pengaturan data mata uang lokal. Di sini mata uang lokal kita yaitu IDR. Kita pilih IDR, kemudian nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp. Klik lanjutkan. Mengatur mata uang asing. Setelah diisi dengan lengkap, kemudian klik lanjutkan. Kemudian klik selesai. Tampilan menu utama Jahir Accounting yaitu seperti ini. Data pelanggan klinik Suadah sebagai berikut. Nama customernya yaitu Dewi Sartika, Jahrani, Tika, Novi. Langkah-langkah pembuatan data pelanggan yaitu kita pilih menu data-data. Kemudian kita pilih data nama alamat. Diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik tombol tambah di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita isi data pelanggan dengan lengkap. Setelah lengkap, kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam yaitu seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan data pelanggan lainnya, hingga menjadi seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anissa Saputri dengan nomor NIM 119057.
Di slide 25 di sini ada data pemasok. Data pemasok klinik Suada sebagai berikut. ID-nya V001, nama vendornya PT Obat Sehat, alamatnya Jalan Rahayu kilometer 78, tipenya itu vendor. Langkah pertama kita pembuatan data pemasok itu kita masuk ke menu data-data, terus pilih data nama alamat. Nah, ini tampilan awal data nama alamat, lalu kita klik tambah, gambar tambah kecil yang di bawah. Nah, lalu kita masukkan data pemasok dengan lengkap, kemudian klik rekam. Nah, kita masukkan ID-nya itu V001, nama perusahaannya itu PT Obat Sehat, tipenya itu vendor, lalu kita ke alamatnya, yang di pinggirnya alamat dan catatan, alamatnya itu Jalan Rahayu kilometer 78. Setelah itu, jika sudah beres, kita klik rekam. Jika telah direkam, tampilan akan seperti ini. Lalu yang kedua ada data pegawai dan others. Data pegawai klinik Suada sebagai berikut. Yang pertama ada dengan ID pegawai PE001 dengan nama pegawai Saputri, nomor telepon 056 1237 8012 dengan tipe employee. Yang nomor 2 ada PE002, nama pegawainya itu Ridwan dengan nomor telepon 0813 6940 3290 dengan tipe employee. Yang pertama kita ke menu data-data, lalu pilih data nama alamat. Ini tampilan data nama alamat, kita klik plus, gambar plus, lalu masukkan data pemasok dengan lengkap, kemudian klik rekam. Yang pertama di sini kita masukkan yang PE001, yaitu namanya Saputri dengan tipe employee, masukkan nomor telepon. Jika sudah, kita klik rekam. Lakukan hal yang sama dengan data pegawai yang lain, yaitu yang belum itu kan Ridwan. Jadi kita setelah ini masukkan Ridwan. Jika sudah, tampilan akan seperti ini, Saputri dan Ridwan. Dan terus ada data mata uang. Data mata uang kita menggunakan data mata uang lokal, yaitu IDR. Nama mata uangnya itu rupiah, simbolnya Rp. Langkah membuat data mata uang, kita ke data-data, terus masuk ke data mata uang. Data mata uang, kita klik data mata uang, tampilan akan seperti ini, lalu kita klik tambah. Nah, kita klik mata uang rupiah. Nah, akan seperti ini. Ketika kita klik mata uang rupiah, akan ada piutang usaha, bank. Lalu kita klik rekam. Nah, ini ada data master perusahaan. Data master perusahaan yang pertama itu data rekening. Tambahkan data akun. Data rekening klik Suada sebagai berikut. Kita disuruh menambahkan data akun. Nah, yang pertama kita pilih menu data-data, lalu pilih data rekening. Nah, tampilan awal data rekening kan seperti ini. Kita klik tambah seperti biasa, lalu masukkan data rekening lengkap, kemudian klik rekam. Ya, segini nih. Kita pilih klasifikasi pendapatan usaha dengan kodenya itu, lalu namanya itu potongan penjualan obat-obatan. Kita klik rekam, tampilan setelah rekam itu seperti ini. Lakukan hal sama dengan data rekening lain. Nah, lalu di sini kita disuruh ubah data akun. Yang pertama itu ada pendapatan usaha, nama akunnya potongan penjualan obat-obatan, diubah menjadi potongan penjualan obat klinik. Lalu ada kedua biaya produksi, nama akunnya potongan pembelian obat-obatan, diubah menjadi potongan pembelian obat klinik. Yang ketiga ada pengeluaran luar usaha, nama akunnya jasa pendapatan, diubah menjadi jasa pendapatan klinik. Yang pertama, kita ke data rekening. Yang langkah pertama agar kita merubah data rekeningnya itu, pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Nah, tampilannya itu awalnya seperti ini. Lakukan perubahan akun dengan lengkap, kemudian klik rekam. Kita pencet data yang akan kita ubah. Nih, yang ada gambar seperti pensil, kita klik, lalu lakukan perubahan data yang ingin kita rubah. Terus lakukan hal yang sama dengan data rekening lain.
Setelah itu kita klik rekam. Nah, di sini kita disuruh hapus data akun. Nah, data rekening yang perlu dihapus itu ada data harta lain dengan kode 1.900.00022. Nama akunnya itu perlengkapan. Cara penghapusannya itu kita ke menu data-data, kemudian pilih data rekening. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kita klik di search, di kolom search ini kita klik jasa pendapatan, kemudian klik sampah, gambar tong sampah ini nih. Nah, nanti ada tampilan peringatan, kemudian kita klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kila Despita Ramadanti, NIM saya 111900538. Di slide part 2 kita masuk ke satuan pengukuran satuan. Data satuan pengukurannya adalah sebagai berikut. 01 kode satuan PCS, nama satuannya PCS. Ini langkah-langkahnya. Pilih menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran, kemudian kemudian kita klik icon tambah pada tampilan awal satuan pengukurannya, kemudian masukkan data-data satuan pengukuran dengan lengkap. Setelah selesai kita rekam, kemudian di sini ada data pajak sebagai berikut. Kodenya PPN, pajaknya pajak pertambahan nilai, presentasinya 10%, akun belinya 1500/00/010, pajak dibayar di muka, dan akun jualnya 2100/00/080, hutang pajak penjualan. Dan ini langkah-langkahnya. Pilih menu data, kemudian pilih data pajak, dan kemudian masukkan ini dengan lengkap. Setelah lengkap kita klik rekam, kemudian tutup. Kita masuk ke data harta tetap. Data harta tetap sebagai berikut. Di sini nomor 1 ada mobil Grand Max, kelompoknya kendaraan, nilai perolehannya 100 juta, umurnya 10 tahun, AKM bebannya 10 juta. Yang kedua meja komputer, kelompok peralatan, nilai perolehan 2 juta, umur 5 tahun, AKM bebannya 200.000. Yang ketiga komputer termasuk kelompok peralatan, nilai perolehannya 3 juta, umurnya 3 tahun, AKM bebannya 300. Yang keempat lemari, kelompoknya peralatan, nilai perolehannya 3 juta, umurnya 5 tahun, AKM bebannya 500.000. Dan yang terakhir ultrasonografi, kelompoknya peralatan, nilai perolehannya 5 juta, umurnya 3 tahun, AKM bebannya 300.000. Langkah-langkah pembuatan saldo awal, yaitu kita pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang. Tampilannya seperti ini. Kemudian lakukan pengisian nominal, lalu klik rekam. Saldo awal daftar saldo awal piutang usaha per 31 Desember 2018. Nomor 1 ID pelanggannya C001, nama pelanggan Dewi Sartika, saldo piutang 4 juta, invoice INP strip 01. Yang kedua C002, nama pelanggannya Jahrani, saldo piutangnya 3.500.000, invoice-nya INF strip 02. Untuk membuat saldo awal piutang sama seperti tadi, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Ini tampilannya, kemudian klik baru, isi saldo awal piutang usaha dengan lengkap. Dan yang ini isi, masukin ke sini, kemudian klik rekam. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap saldo awal piutang usaha lainnya. Setelah itu tutup. Saldo awal hutang. Data saldo awal hutang usaha per 31 Desember 2018. Nomor 1 ID pelanggannya SU001, nama pelanggan PT Farmasi Indonesia, saldo hutangnya 5 juta, invoice-nya INF strip 04. Kemudian yang kedua SU002 PT Indofarma Global,
saldo utang 4 juta, invoice INV05. Pembuatannya sama seperti tadi, tapi perkenalkan, nama saya Yulia Zahra Nur Aziza dengan NIM 11190329. Suaranya lagi serak. Contoh 5 transaksi dan penyelesaiannya. Nomor 1, transaksi penjualan dokumen 5. Di sini ada order penjualan dijual kepada Dewi Sartika, dikirim per 15 Januari 2019. Bagian penjualannya oleh Saputri. Dia membeli tes vitamin C, susu hamil dan termohek dan Fagrin. Di sini ada totalnya 280.000, total pajak 28.000, sama total setelah pajak 308.000. Selanjutnya cara penyelesaian dokumen 5. Di sini kita pilih menu penjualan, kemudian klik invoice. Tampilan awal pada invoice, kemudian klik baru. Setelah itu isi transaksi seperti berikut, kemudian klik rekam. Selanjutnya dokumen 6, pelunasan piutang transaksi tanggal 14 Januari 2019. Di sini ada bukti kas masuk tanggal 16 Januari. Diterima dari Dewi Sartika. Di sini keterangannya pelunasan piutang transaksi. Selanjutnya penyelesaian dokumen 6. Klik menu penjualan, kemudian pilih pembayaran utang usaha. Setelah itu tampilan awal pembayaran utang usaha, kemudian klik baru. Sudah klik baru, isi data transaksi seperti berikut, kemudian klik rekam. Selanjutnya dokumen 14, penjualan secara tunai. Di sini ada faktur tanggal 21 Januari 2019 dijual kepada Nopi. Di sini bagian penjualannya oleh Saputri. Dia membeli vitamin C, salep kulit, totalnya 160.000. Total pajak 16.000. Total setelah pajak 176.000. Cara penyelesaiannya, pilih menu penjualan, kemudian pilih order penjualan. Selanjutnya isi data transaksi seperti berikut, kemudian klik rekam. Selanjutnya transaksi pelayanan dokumen 8. Di sini customernya Dewi Sartika oleh Saputri. Dewi Sartika pemeriksaan oleh ahli pediatri dan dermatologis. Di sini ada subtotal 250.000, TPN 10%, 25.000, dan totalnya adalah 275.000. Selanjutnya penyelesaiannya. Pilih menu penjualan, kemudian pilih order penjualan. Kemudian isi data seperti berikut, kemudian klik rekam. Selanjutnya dokumen 9, order pemeriksaan klinik, nama customernya Nopi. Di sini dia periksa dermatologis. Di sini ada subtotal 150, TPN 10%, 15.000, dan totalnya 165.000. Selanjutnya penyelesaian dokumen 9-nya. Di sini kita pilih menu, kemudian pilih order penjualan. Selanjutnya isi data transaksinya sebagai berikut, kemudian klik rekam. Selanjutnya transaksi pembelian, dokumen 15, pembelian secara kredit. Di sini ada faktur tanggal 3 Januari 2019 dijual kepada klinik Suada. Bagian penjualannya di sini Ridwan. Di sini nama barangnya Susana, total harga 2 juta rupiah. Dan total setelah pajak 2.200.000 rupiah. Cara penyelesaiannya,
kemudian pilih penerimaan barang. Di sini tampilan awal penerimaan barang, kemudian klik baru. Masukkan data transaksi pembelian, kemudian klik rekam. Selanjutnya dokumen 17, pembelian secara kredit dengan uang muka. Di sini ada faktur 16 Januari 2019 dijual kepada Klinik Suada oleh penjual Ridwan. Klinik Suada membeli tes pack vitamin C, susu hamil, dan obat Thermorex dengan total 2.375.000 berserta total pajaknya jumlahnya jadi 2.612.000 rupiah. Maaf, 2.612.500. Di sini uang muka melalui bank 1 juta dan sisa hutang 1.612.500 dikirim per 16 Januari 2019 oleh Ridwan. Cara penyelesaiannya, pilih menu pembelian, kemudian pilih uang muka pembelian. Di sini tampilan awal uang muka pembelian, kemudian klik baru. Kemudian data uang muka pembelian. Setelah itu klik rekam. Setelah itu ada tampilan akhir uang muka pembelian. Kemudian kita klik tutup. Setelah itu pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Setelah itu penampilan awal penerimaan barang, kemudian klik baru ya. Selanjutnya masukkan data transaksi pembelian, setelah itu klik rekam selesai.